Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pertemuan pelajaran matematika untuk kelas 12. Selamat dan semangat belajar. Ibu ucapkan terima kasih yang sudah menanyakan via Japri, yang udah absen, yang udah mengumpulkan tugas sesuai jadwal, dan semuanya atas kerjasamanya. Pokoknya Ibu ucapkan terima kasih. Di pertemuan yang kedua, kita akan membahas ukuran pemusatan data. Ibu ingatkan, di kelas 12 memang materinya sedikit, tapi cenderung lebih sulit. Jadi Ibu harap jika memang banyak kesulitan, kurang jelas atau apapun, silahkan kalian tanyakan sendiri. Bisa ke temennya, ke Ibu juga boleh banget. Kita mulai ya. Ukuran pemusatan data, nanti kita membahas tentang min, median, modus, baik data tunggal maupun data kelompok. Materi yang pertama, nomor 1, min atau rata-rata atau juga rata. Di sini ada min data tunggal yang pertama. Rumusnya ada 2. Yang pertama, Ibu bacakan X bar sama dengan X1 plus X2 plus X sampai dengan Xn per N. Atau X bar sama dengan sigma Fi kali Xi per Fi. Keterangannya silahkan kalian baca sendiri ya. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh 1. Diketahui data nilai ulangan matematika 10 siswa sebagai berikut. Tentukan rata-rata nilai ulangan tersebut. Karena di sini sedikit, kalian boleh pakai rumus yang pertama. Dalam artian, jika memang datanya paling di bawah 10, kalian cukup jumlahkan angka-angka yang ada di soal, kemudian dibagi berapa siswa sih? Berapa sih frekuensinya? Kayak gitu aja. Jadi X bar sama dengan 6 plus 7 plus 8 plus 6 plus 9 plus 10 plus 7 plus 8 plus 6 plus 7 dibagi 10. Jadi ketemu 74 per 10 sama dengan 7,4. Seperti itu bisa dipahami? Misal ada yang tanya, Bu, boleh nggak untuk angkanya 6-nya langsung kalikan 3, ditambah 7 kali 3, ditambah 8 kali 2, ditambah 9 tambah 10. Boleh. Intinya, jumlahkan. Paling mudah kalian cara menjumlahkannya bagaimana. Intinya, jumlah semua nilai dibagi banyaknya frekuensi atau banyaknya objek. Ketemu rata-rata. Kita lanjutkan ke contoh kedua. Perhatikan tabel data nilai ulangan sejarah dari 15 siswa sebagai berikut. Ada tabel nilai sama frekuensinya. Ditanya min atau rata-ratanya. Kalau ada nilai dalam bentuk tabel, berarti kan frekuensinya biasanya banyak. Maka pakailah rumus yang kedua. Untuk lebih jelasnya, kita lanjutkan ke gambar berikutnya. Ya, Ibu lanjutkan untuk penyelesaian dari contoh yang kedua. Nilai itu simbolnya kan Xi. Untuk frekuensi simbolnya Fi. Maka dari tabel contoh kedua diperoleh jumlah hasil kali Xi kali Fi. Atau kalikan saja antara nilai 7 kali 5, 8 kali 4, 9 kali 4, 10 kali 2. Jumlahnya berapa? Untuk frekuensinya kita jumlahkan ke kanan, 5 tambah 4, 9, 9 tambah 4, 13, 13 tambah 2, 15. Kemudian tadi hasil kali Xi kali Fi ketemu 35, ditambah 32, ditambah 36, ditambah 20, jumlah totalnya 123. Maka X bar sama dengan sigma Fi kali Xi dibagi Fi. Jadi, hasil akhirnya 123 dibagi 15 sama dengan 8,2. Ibu harap baik contoh 1 ataupun contoh 2 bisa kalian pahami kapan sih menggunakan rumus yang pertama, kapan sih menggunakan rumus yang kedua. Setelah memahami
min data tunggal, ada materi berikutnya yaitu rata-rata gabungan. Di sini rata-rata gabungan rumusnya X bar 1,2 maksudnya rata-rata gabungan yang pertama dan kedua sama dengan N1 kali X bar 1 plus N2 kali X bar 2 dibagi N1 plus N2. Keterangannya bisa kalian baca. Untuk lebih jelasnya bagaimana cara penggunaannya, Ibu berikan contoh yang ketiga. Pada suatu ulangan PPKN kelas 12 AKL yang terdiri dari 45 siswa mendapatkan nilai rata-rata kelas 64. Diana mengikuti ulangan susulan, nilainya 45. Tentukan rata-rata gabungan dari nilai ulangan PPKN tersebut. Kalian tulis dulu apa sih yang diketahui. Jadi di rata-rata gabungan ini, kalian harus memahami keterangan dari X bar 1 itu siapa, N1 siapa, X bar 2 siapa, N2 siapa. Dari contoh 3 diperoleh X bar 1 sama dengan 64. Dari mana? Dari rata-rata kelas 64. Karena X bar 1 berarti kan ada N1. N1 itu siswanya berapa sih? Sehingga rata-ratanya 64. Nah, siswanya N1 sama dengan 45. X bar 2. Di sini X bar 2 rata-rata kedua karena ada satu nama, namanya Diana, berarti kita anggap itu sebagai X bar 2 sama dengan 45 dari nilai Diana. N2-nya sama dengan 1. Kenapa? Karena satu orang yaitu Diana. Maka X bar 1,2 sama dengan N1 kali X bar 1 plus N2 kali X bar 2 per N1 plus N2 sama dengan 45 kali 64 plus 1 kali 45 per 45 plus 1. Hasil akhirnya ketemu 2880 ditambah 45 per 50, maka ketemu jawabnya 63,59. Seperti itu. Saya harap paham ya untuk penggunaan rata-rata gabungan. Rata-rata bagian yang ketiga, ada min data kelompok. Di sini rumusnya sama dengan min data tunggal, cuma bentuk soalnya yang berbeda. Jadi X bar sama dengan sigma FI kali XI per FI. Namun XI di sini nilai tengah. Ingat materi di pertemuan 1, nilai tengah itu adalah batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh. Perhatikan tabel berikut. Nilainya ada di interval 71 sampai 75, frekuensinya 5, 76 sampai 80, frekuensinya 12, 81 sampai 85, frekuensinya 3. Total frekuensinya kita jumlahkan 5 tambah 12 tambah 3 sama dengan 20. Tentukan rata-ratanya. Penyelesaiannya kita tentukan XI dulu, nilai tengahnya dulu. Batas atas sama batas bawah. Batas atas kan 75 ditambah 71 dibagi 2 ketemunya 73. Atau cara gampangnya kalian hitung dengan jari 71 sampai 75 ada berapa angka sih? 71, 72, 73, 74, 75. Ternyata kan ada 5 nih. Berarti nilai tengah ada pada jari ketiga. Kita ulang. 71, 72, 73. Di interval 76 sampai 80 juga sama. 76, 77, 78. Di interval 81 sampai 85 kita hitung lagi 81, 82, 83. Seperti itu. Setelah melihat XI-nya sudah yakin betul, kita kalikan saja frekuensi dengan XI. 5 kali 73, 12 kali 78, 3 kali 83. Kita jumlahkan totalnya menjadi 1550. Kita masukkan ke rumus. X bar sama dengan sigma FI kali XI per FI. Temunya 1550 dibagi 20 sama dengan 77,5. Kalau masih bingung, pastikan
kalian menulis dulu, baru diputar ulang. Untuk hemat kuota, silahkan kalian download untuk diputar ulang ketika offline saja. Jika masih bingung lagi, Ibu harap kalian silahkan tanya via Japri boleh, kolom komentar juga boleh. Sambil ngatur napas, tadi untuk rata-rata ada 3 bagian. Sudah selesai, sudah ditulis, sudah dipahami, kalian harus siapkan mental lagi untuk melanjutkan ke materi berikutnya, yaitu median atau nilai tengah. Median atau nilai tengah adalah nilai atau data tengah dari suatu data yang telah diurutkan dari nilai terkecil hingga terbesar. Ingat, median itu datanya harus diurutkan terlebih dahulu. Kalau rata-rata tidak perlu. Median yang pertama ada median data tunggal. Median data tunggal ada 2, yaitu median dengan frekuensi data ganjil dan juga median dengan frekuensi data genap. Rumus median data ganjil, ME sama dengan X setengah dalam kurung N plus 1. Untuk median data genap, ME sama dengan X N per 2 plus X N per 2 plus 1 per 2. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh 1. Diketahui data 10 siswa ada sebagai berikut, silakan dibaca, tentukan mediannya. Langkah pertama, urutkan data terlebih dahulu. Maka diperoleh 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 10. Cara yang pertama, kita ingat dulu, datanya kan ada 10 tuh. Berarti kalian lihat tangan sendiri, nilai tengah dari 10 data berarti data ke 5 sama data ke 6. Ibu sudah kasih tanda panah. Data ke 5 ada angka 7, data ke 6 ada angka 8. Kalian cukup 7 plus 8 dibagi 2, ketemu 7,5. Cara kedua, kalian boleh menggunakan rumus. Karena median data genap, yaitu 10 siswa, maka rumus yang digunakan ME sama dengan XN per 2 plus XN per 2 plus 1 bagi 2. N itu kan jumlah nih, berapa sih data dari siapa saja? Dari 10 orang, berarti X 10 per 2 plus X 10 per 2 plus 1. 10 bagi 2, 5 kan? Berarti X 5. X-nya masih ada, plus X 6, dari 5 plus 1 dibagi 2. X5 ini bukan nilai 5, tapi X data ke-5 sama yang Ibu kasih tanda panah tadi. Data ke-5 7, data ke-6 8. 7 plus 8 per 2 sama dengan 7,5. Seperti itu ya. Jadi sama seperti rata-rata data tunggal. Kalau datanya cuma 10 ke bawah, kalian urutkan aja. Nggak usah pakai rumus. Tapi kalau bentuknya sudah berupa tabel data tunggal, kalian silahkan gunakan rumus. Jangan lupa, antara data ganjil dan data genap rumusnya berbeda. Kita lanjutkan ke median data kelompok. Rumus median data kelompok, ME sama dengan TB plus dalam kurung setengah N min FK per F kali P. Keterangannya Ibu bacakan ya. TB sama dengan tepi bawah. Diingat ya, tepi bawah adalah rumusnya di pertemuan kemarin, batas bawah dikurangi 0,5. Setengah N adalah rumus kelas median. P adalah panjang kelas. FK sama dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas median. F adalah frekuensi kelas median. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh. Di tabel udah ada ya, tentukan mediannya. Kita lanjutkan ke gambar berikutnya. Penyelesaian dari contoh median data kelompok. Kita buat tabel lagi, kita cari FK-nya. Tadi FK adalah frekuensi kumulatif. Caranya gimana sih mencari frekuensi kumulatif? Nah, frekuensi kumulatif adalah penjumlahan frekuensi dari kelas pertama, dilanjutkan penjumlahan kelas kedua, dan sampai habis.
Jadi frekuensi kumulatif pertama diperoleh dari frekuensi kelas pertama, yaitu 5. Frekuensi kelas kedua di frekuensi kumulatifnya berarti 5 tambah 12 ketemu 17. Kemudian 17 tambah 3 ketemu 20. Paham untuk frekuensi kumulatif? Kita lanjutkan cara menyelesaikannya. Langkah pertama, kita cari kelas median terlebih dahulu. Tadi rumusnya adalah setengah N. Maka diperoleh setengah kali 20, karena jumlah frekuensinya 20. Ketemu 10. Data ke-10 ada di mana? Lihatnya di bagian FK. Data 1 sampai 5 ada di kelas 71 sampai 75. Data ke-6 sampai 17 ada di interval 76 sampai 80. Data 18 sampai 20 ada di interval 81 sampai 85. Maka ketemu data ke-10 ada di interval 76 sampai 80. Sudah Ibu tunjuk ya, itu di gambar, sehingga diperoleh TB 76 dikurangi 0,5 ketemu 75,5. FK-nya frekuensi kumulatif sebelum kelas median berarti 5. F-nya sama dengan 12 karena frekuensi kelas median. P sama dengan 5 dari mana? Dari 76 sampai 80. Itu ada berapa sih? 76, 77, 78, 79, 80. Berarti ada 5. Maka kita tulis rumusnya, kita masukkan sama dengan 75,5 plus 10 kurangi 5 per 12 kali 5. 75,5 plus 5 dari 10 dikurangi 5 kali 5 ketemu 25 ya, dibagi 12. 75,5 ditambah 2,08 dari 25 dibagi 12. Hasil akhirnya 77,58. Seperti itu untuk median. Silahkan sekali lagi kalian tulis dulu, baru nanti didengarkan penjelasan Ibu. Materi setelah median ada modus atau data yang sering muncul. Modus data tunggal. Dalam menentukan modus data tunggal sangatlah gampang karena kita hanya perlu melihat nilai atau data yang sering muncul atau memiliki paling banyak frekuensi. Contohnya Ibu kasih tabel nih, kemudian ditanya modusnya. Langsung aja jawabannya modus sama dengan 7. Dari mana? Karena 7 memiliki frekuensi terbanyak yaitu 10. Nggak ada rumusnya, cukup lihat tabelnya aja. Setelah gampang mencari modus data tunggal, kita lanjut ke modus data kelompok. Untuk modus data kelompok ada rumusnya, MO sama dengan TB plus dalam kurung D1 per D1 plus D2 kali P. Keterangannya, kalau D1 sama dengan selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. D2 sama dengan selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Ingat, kelas modus berada pada data dengan frekuensi terbesar. Untuk TB dan P keterangannya sama seperti di rumus median. Kita lanjutkan ke contoh ya. Perhatikan tabel, tentukan nilai modusnya. Untuk penyelesaiannya kita pindah ke gambar berikutnya. Penyelesaian contoh modus data kelompok. Perhatikan, di sini ada frekuensi terbesar yaitu 12. Maka langsung kelihatan kelas modus ada pada interval 161 sampai 165. Maka diperoleh TB 161 dikurangi 0,5 sama dengan 160,5. D1-nya diperoleh dari 12 dikurangi 4 karena frekuensi kelas modus dikurangi atasnya ketemu 8. D2 dari 12 dikurangi 10 sama dengan 2. P atau panjang kelasnya sama. Dihitung 161, 162, 163, 164, 165. Oh iya, ada 5. Nah, hasil akhirnya kita tulis dulu rumusnya sama dengan masukkan TB-nya 160,5 plus dalam kurung 8 per 8 plus 2 kali 5
sama dengan 160,5 plus 40 dari 8 kali 5 dibagi 10 dari 8 plus 2 sama dengan 160,5 plus 4 dari 40 dibagi 10. Hasil akhirnya 164,5. Paham lah ya? Untuk modus selesai. Berarti materi di pertemuan ini selesai. Baik min, median, modus, tadi rumusnya banyak, contohnya banyak. Pahami pelan-pelan saja. Kalau ada yang bingung, silahkan ditanyakan langsung saja ke ibu. Di akhir video, untuk materi pertemuan kedua, sama seperti pertemuan yang pertama, ibu ucapkan terima kasih yang sudah mendengarkan. Jangan lupa ditulis dengan rapi, benar-benar ditulis. Untuk memahami materi, pasti kalian nulis dulu, baru mendengarkan penjelasan ibu. Untuk mengukurnya, kalian silahkan kerjakan tugas ini. Sama, biasanya kalau sudah mendengarkan materi, kan harus dikerjakan nih. Tapi ibu kasih waktu untuk mengumpulkan di minggu berikutnya. Kenapa? Karena biar kalian lebih teliti lagi, mungkin kalian butuh referensi lain, silahkan bisa cari lagi, bisa nanya dulu ke ibu kalau memang belum yakin. Tapi intinya ibu harap kalian mengerjakan sendiri-sendiri ya. Silahkan dikerjakan, ditulis di buku, baik materi ataupun tugas. Ibu benar-benar cek satu-satu besok untuk bukunya. Jangan lupa berdoa dulu, jangan lupa makan, jaga kesehatan. Kelas 12 semangat. Walaupun sampai sekarang dari kelas 10 sampai kelas 12 kalian mengalami pembelajaran yang mungkin bagi sebagian siswa menyenangkan karena online terus, tapi bagi sebagian yang lain mungkin lebih berharap untuk tatap muka. Jadi apapun itu silahkan dinikmati dulu, dan ibu benar-benar mohon kerjasamanya. Terima kasih sekali lagi, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.